Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal khair, kaifa halukum? Bagaimana kabar anak-anak sekalian kelas 5? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Ya, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita di bab kedua, yaitu tentang organ pernapasan manusia. Nah, untuk bab 2 ini ada 3 pembahasan yang insya Allah akan kita bahas. Yang pertama tentang pernapasan manusia, yang kedua tentang gangguan pernapasan manusia, di dalamnya ada penyakit dan lain sebagainya. Dan yang ketiga tentang pernapasan hewan. Nah, tentu manusia dengan hewan berbeda. Untuk manusia sendiri, ada yang tahu apa alat pernapasan yang utama? Ya, betul. Alat pernapasan utama pada manusia yaitu paru-paru. Ya, adapun hewan itu bermacam-macam. Ya, tergantung jenisnya. Ada yang bernapas dengan paru-paru, ada yang bernapas dengan insang, ada yang bernapas dengan trakea dan lain sebagainya. Insya Allah akan kita bahas di kesempatan yang akan datang. Ya, kita langsung masuk ke materi. Yang pertama, alat pernapasan manusia. Nah, kita bernapas menghirup oksigen. Nah, ini sudah kita ketahui bersama ya. Oksigen atau yang lebih dikenal dengan simbol O2. Nah, oksigen di sini mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia karena kita bernapas menghirup oksigen. Dan patutnya kita bersyukur karena kita masih dapat bernapas dengan normal. Ya, di luar sana yang mempunyai penyakit pernapasan, mereka bernapas pun menggunakan selang, menggunakan tabung oksigen yang harganya pun tidak murah. Ya, harganya bisa mencapai jutaan rupiah. Jadi mereka bernapas pun harus bayar. Nah, kita alhamdulillah masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan nikmat yang besar, yaitu nikmat bernafas. Ya, kita masih mempunyai organ pernapasan yang normal, yang sehat, sehingga tidak butuh yang namanya selang, juga tidak butuh tabung oksigen. Ya. Nah, tentunya kita juga bernafas otomatis ya, tanpa disuruh misalnya. Nah, itu juga termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Selanjutnya, oksigen digunakan untuk proses pembentukan energi. Nah, mungkin di antara kamu semua pernah ya ketika di kelas misalnya ngantuk. Nah, pernah kan? Ya, ketika kamu misalnya kemarin di kelas 4, 3, 2, 1 ngantuk misalnya, padahal semalam tidur jam 8 misalnya, jam 9 gak begadang. Tapi kenapa sih ngantuk? Nah, itu ngantuk gak berarti misalnya kamu begadang. Tidak juga. Ya, bisa jadi kamu ngantuk karena kekurangan oksigen. Ya, jadi Ustadz juga pernah dulu bahas di kelas 4 ya kalau tidak salah. Ketika kamu ngantuk di kelas, kamu coba cara dengan menghirup udara dengan menutup satu lubang hidung. Ya, satu lubang hidung tutup, bergantian, kemudian menghirup udara. Dan itu tujuan untuk apa? Untuk mengirimkan oksigen ke otak. Ya, jadi ketika kamu ngantuk, itu bisa jadi karena otak kamu kekurangan oksigen. Badan pun kekurangan energi, ya, sehingga lemas dan ngantuk di kelas. Ya, seperti itu. Nah, jadi ketika misalnya dia ngantuk di kelas, itu bukan berarti dia misalnya semalam begadang atau ngeronda misalnya, gitu. Enggak juga ya. Bisa juga karena tadi kekurangan oksigen. Proses pernapasan menghasilkan energi karbon dioksida dan uap air. Nah, jadi ketika kita bernafas, kita menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, ini kebalikan daripada tumbuhan. Ya, kalau tumbuhan itu dia menghirup karbon dioksida dan menghasilkan oksigen.
Jadi memang manusia dengan tumbuhan saling membutuhkan. Ya, makanya ketika ada tumbuhan, misalnya kita di pagi hari, kemudian dekat taman, nah itu udara sangat segar. Ya, karena memang kita langsung menghirup oksigen daripada tumbuhan tersebut. Tapi untuk malam hari diusahakan hindari tumbuhan. Kenapa? Karena pada malam hari tumbuhan tidak mengeluarkan oksigen. Yang ada malah racun yang kita hirup, ya, karena tidak ada sinar matahari seperti itu. Nah, kembali ke materi. Selain karbon dioksida, kita juga mengeluarkan uap air. Nah, untuk membuktikan uap air, coba kamu bernafas, kemudian hembuskan nafasmu di kaca. Nah, otomatis nanti ada seperti embun, ya, yang seperti embun menempel di kaca tersebut. Nah, itu uap air. Nah, itu membuktikan bahwasanya kita bernafas mengeluarkan uap air. Nah, energi tadi yang udah kita bahas, jadi oksigen memang menghasilkan energi. Ketika kita susah bernafas, maka energi pun akan susah terbentuk sehingga kita menjadi lemes, ya. Selanjutnya, alat pernapasan manusia adalah paru-paru. Tadi sudah kita bahas. Alur atau jalannya cara manusia bernapas, yang pertama, udara masuk ke tubuh melalui hidung. Ya, melalui hidung. Jadi untuk bernapas itu menggunakan hidung, ya. Ketika kamu misalnya mencoba bernapas menggunakan mulut, itu bukan bernapas karena beda alur. Ya, jadi tetap bernapas itu menggunakan hidung. Walaupun ketika kita mengeluarkan karbon dioksida itu bisa menggunakan hidung, bisa juga menggunakan mulut. Udara masuk ke tubuh melalui hidung, kemudian menuju rongga hidung, trakea atau tenggorokan, kemudian ke bronkus dan paru-paru. Nah, kita bisa lihat di sini ada pembahasannya masing-masing. Pertama, hidung. Nah, hidung di sini terjadi proses penyaringan debu dan kotoran yang berasal dari udara yang dihirup oleh lendir dan rambut hidung. Ya, jadi ketika kamu menghirup udara, itu otomatis udara pun ada yang udara yang segar, udara yang kotor, apalagi di perkotaan, ya. Di perkotaan, kemudian ketika kamu sedang di perjalanan menggunakan motor misalnya, nah itu udara tentu banyak debu, banyak kotoran. Nah, makanya fungsi daripada rambut di hidung, yang bisa kamu lihat, ya. Kamu juga mungkin menyadari bahwasanya di hidung kamu itu terdapat rambut halus. Ya, itu fungsinya untuk menyaring debu atau kotoran. Nah, ketika sudah disaring, itu akan diserap oleh lendir sehingga yang biasa kita sebut dengan kotoran hidung atau upil. Nah, itu kotoran yang diserap oleh hidung menjadi lendir dan atau kita lebih dikenal dengan upil, ya, namanya. Penyesuaian suhu dan kelembapan udara untuk memudahkan proses penyebaran gas di dalam tubuh. Nah, jadi ketika udara masuk ke hidung itu disesuaikan lagi, ya, supaya masuk ke dalam tubuh dengan kondisi yang sesuai yang diterima oleh tubuh. Yang kedua, trakea atau tenggorokan. Trakea merupakan penghubung antara bagian hidung dan paru-paru. Antara rongga hidung dan trakea terdapat faring yang merupakan pertemuan rongga hidung dan rongga mulut. Nanti kita akan lihat setelah ini, ya, ada slide-nya untuk gambar daripada trakea dan faring. Selanjutnya paru-paru. Nah, ini organ utama, ya. Terletak dalam rongga dada di atas diafragma. Diafragma adalah sekat rongga badan yang membatasi rongga dada dan rongga perut. Nanti kita lihat gambarnya setelah ini, ya. Bagian dalam paru-paru memiliki 3 bagian, yaitu bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Bronkus adalah batang tenggorokan yang bercabang 2 yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Bronkiolus adalah percabangan dari bronkus. Alveolus terletak di ujung bronkiolus, berfungsi sebagai pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, kita lihat gambarnya, ya, supaya lebih jelas. Nah, seperti ini gambarnya. Pertama, ada rongga hidung. Ya, ini.
sebagai alat pernapasan yang pertama ketika kita menghirup udara. Kemudian turun ke trakea. Di sini ada faring ya tadi, pertemuan antara rongga hidung dan rongga mulut. Nah, ini rongga mulut. Kemudian ada juga laring. Nah, laring ini pangkal tenggorokan ya, di bawah sini. Nah, ini trakea. Trakea. Tadi kita bahas paru-paru memiliki 3 bagian. Ya, betul. Yaitu bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Nah, bronkus di sini. Ya, bronkus ada 2 cabang yang menghubungkan antara trakea dan paru-paru kanan dan kiri. Nah, di sini bronkus. Ya, adapun bronkiolus itu adalah percabangan daripada bronkus. Jadi pertama bronkus dulu. Nah, bronkus bercabang, ada 2. Ya, yang masuk ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Nah, percabangan itu disebut dengan bronkiolus. Nah, atau bisa diumpamakan seperti dalam pohon ya, ada batang pohon. Nah, itu batangnya di percabangannya itu disebut bronkus, dan dahan pohonnya itu dahannya disebut dengan bronkiolus. Nah, di sini ya. Nah, pada ujung bronkiolus, ini ujung yang kanan, yang kiri itu disebut ada alveolus. Nah, di sini terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi proses pernapasan dari atas ini, rongga hidung ke trakea, ya, faring, trakea, kemudian ke bronkus, bronkiolus, dan terakhir ke alveolus. Dari alveolus di sini ada pertukaran oksigen menjadi karbon dioksida. Nah, setelah menjadi karbon dioksida, kembalikan lagi ke atas dan dikeluarkan lewat hidung ataupun lewat mulut, seperti itu ya. Nah, selanjutnya proses pernapasan pada manusia. Tadi proses menghirup udara ya. Rongga dada membesar. Nah, ketika bisa kamu praktekkan, ketika bernafas, apa yang terjadi pada dadamu? Nah, dia membesar. Ya, ketika kamu menghirup udara, dia membesar. Kenapa membesar? Karena udara masuk ke dalam paru-paru. Ya, ketika paru-paru terisi oleh udara, maka dia akan membesar. Nah, udara masuk melalui hidung, udara disaring oleh lendir dan rambut hidung, paru-paru mengembang. Nah, ini yang membuat rongga dada membesar. Jadi menyesuaikan dia. Ya, makanya di dada itu kan ada tulang-tulang rangka yang dia fleksibel. Ketika paru-paru mengembang, dia akan membesar, ya. Kemudian oksigen diserap melalui alveolus. Alveolus tadi ya, yang bagian ketiga paru-paru, yang terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, itu proses menghirup udara. Selanjutnya ada proses menghembuskan udara. Jadi setelah kita menghirup, kita mengeluarkan udara atau menghembuskan udara. Nah, setelah kita menghirup udara, tadi kan rongga dada kita membesar. Nah, untuk kebalikannya, ketika kita menghembus udara, maka rongga dada pun mengecil. Ya, karena udara dikeluarkan lagi. Paru-paru mengempis, mengecil, dan udara keluar melalui saluran pernafasan. Nah, seperti itu ya. Nah, kita setelah ini akan lihat video pendek ya tentang proses pernapasan pada manusia. Ya, kita lihat. Belajar tentang sistem pernafasan pada manusia. Kita akan belajar 2 materi, yaitu organ pernafasan pada manusia dan cara kerja organ pernafasan pada manusia. Klik satu persatu materinya ya. Organ pernafasan pada manusia. Manusia memiliki beberapa organ pernafasan. Organ pernafasan manusia terdiri dari lubang hidung, rongga hidung, faring, epiglotis, laring, trakea, bronkus, paru-paru,
bronkiolus, dan alveolus. Klik tombol pada bagian kanan untuk melihat bagian organ pernapasan pada manusia. Lubang hidung, rongga hidung, faring, epiglotis, laring, trakea, bronkus, paru-paru, bronkiolus, alveolus, pembuluh darah arteri, bronkiolus, alveolus, otot polos, pembuluh darah vena, pembuluh darah arteri. Halo, cara kerja organ pernafasan. Yuk kita amati animasi berikut dengan saksama. Udara masuk melalui hidung. Udara mengalir ke faring. Udara mengalir ke laring dan trakea. Udara mengalir ke bronkus dan bronkiolus. Udara mengalir ke paru-paru. Di sini terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida di pembuluh darah pada alveolus. Karbon dioksida mengalir ke bronkiolus dan bronkus. Karbon dioksida mengalir ke trakea dan laring. Karbon dioksida mengalir ke faring. Karbon dioksida keluar melalui hidung. Nah, tadi video pernapasan manusia ya, video pendek. Seperti itu. Jadi pernapasan manusia itu prosesnya seperti itu. Nah, kita sudah ada di penghujung pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Nakhtatim bilhamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.